Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kepada kita kenikmatan yang banyak, kenikmatan yang memberikan kepada kita ini mampu kita terjemahkan dengan ibadah sebagaimana kita telah berjanji dalam sholat kita. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya ibadahku, salatku, ibadahku, kehidupanku, kematianku lillahi rabbil alamin. Maka mudah-mudahan setiap langkah kita, setiap azam kita, tekad kita yang menjadi bernilai pahala. Kemudian salawat dan salam semoga tercurah untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan seluruh umatnya. Dan mudah-mudahan semua kita menjadi orang-orang yang pada saatnya nanti pantas untuk mendapatkan syafaatnya. Amin. Kita berdoa mudah-mudahan yang sakit Allah berikan kesehatan, yang sedang punya masalah, musibah, kesulitan, mudah-mudahan Allah berikan jalan keluar dari segala kesulitan. Karena disebutkan wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang berusaha bertakwa kepada Allah, maka Allah akan memberikan jalan keluar dari segala kesulitannya dan diberikan rezeki yang tidak disangka. Kemudian dalam lanjutan ayat disebutkan wa may yattaqillah yaj'al lahu min amrihi yusra. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan mudahkan urusannya. Kemudian disebutkan dalam ayat selanjutnya, wa may yattaqillah yukaffir anhu sayyi'atihi wa yu'ti lahu ajran. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan hapuskan kesalahan-kesalahannya dan wa yu'ti lahu ajran. Allah akan melipat gandakan kebaikan. Jadi ajr itu bukan hanya pahala, tapi bisa jadi keberkahan, bisa jadi kemapanan. Bahkan disebutkan dalam surah Al-Baqarah itu, fattaqullah wa yu'allimukum. Bertakwalah kalian kepada Allah, nanti Allah akan ajarkan langsung. Para ulama menyebutkan, Imam Sa'di itu ketika berbicara tentang ayat ini, jadi wa may yattaqillah fattaqullah wa yu'allimukum. Jadi barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah langsung yang akan mengajarkan padanya. Jadi kadang-kadang ada ilmu yang Allah langsung memberikan pengajarannya. Jadi, maka lagi-lagi bisa jadi diberikan kemudahan untuk bekerja. Maka lagi-lagi mudah-mudahan berjumpanya kita nanti dalam bulan Ramadan ini jadikan kita jadi orang-orang yang bertakwa. Amin. Karena disebutkan dalam surat lain, disebutkan dalam surah Al-Maidah itu, innama yataqabbalallahu minal muttaqin. Jadi innama itu dalam bahasa Arab itu ada muhasab, sesungguhnya hanya. Jadi sesungguhnya hanya Allah hanya menerima amalan dari orang-orang yang bertakwa. Apa itu? Orang-orang yang melaksanakan ibadahnya itu ihsan. Ihsan, doanya biar ihsan. Jadi ihsan itu bukan hanya gugur kewajiban. Karena banyak ketika berbicara tentang puasa, orang itu hanya gugur kewajiban. Yang penting puasa. Padahal
menginginkan dari kita, walaupun kita haus, lapar, ngantuk, tapi kita punya amalan-amalan yang berkah, amalan yang bernilai tambah. Biasanya amalan ini hanya bisa dikerjakan oleh orang-orang yang sehat, orang-orang yang kuat. Tapi orang puasa mampu. Kenapa? Karena berkah. Maka kita berdoa mudah-mudahan Allah lagi-lagi menjumpakan kita dalam Ramadan, kemudian kita diberikan keberkahan. Jadi berkah itu adalah ziyadatul khair wa sa'adah, bertambahnya nilai dan membahagiakan, bertambahnya nilai dan membahagiakan. Mudah-mudahan Buya sehat, Allah berikan keberkahan, dan bersabar, karena memang ada, saya tidak katakan, karena semua kita pasti pernah melakukan kesalahan. Ada kesalahan-kesalahan itu yang kadang-kadang tidak bisa dihapus dengan istighfar, baca Quran, tapi bisa dihapus ketika kita kena musibah, kena duri, kena sakit. Maka ketika sakit itu, ketika dapat musibah, kita bersabar. Baik, bapak-bapak, ada ibu-ibu juga yang ikut kajian. Kita lanjutkan kajian kita di penghujung bulan Sya'ban ini dengan kajian tentang puasa. Masih dalam bab puasa, bab fi bayan ahkamil qada lisyam. Jadi bab tentang keterangan hukum mengqadha. Jadi mengqadha puasa. Jadi ada puasa-puasa yang kadang-kadang tidak bisa dikerjakan pada waktunya, khususnya orang yang sakit, orang yang sedang halangan. Orang halangan itu nggak boleh ibadah. Orang nifas itu nggak boleh ibadah. Cuma dalam kitab lain, saya, bapak-bapak, ibu-ibu, walaupun kita dalam satu kondisi kita tidak berpuasa atau dibolehkan untuk tidak berpuasa, tapi tetap adabnya ketika berjumpa dengan Ramadan kita berniat puasa. Bapak-bapak pergi ke Jakarta, berangkatnya pada subuh, tetap malam harus ngambil sahur, berniat puasa. Kemudian di tengah jalan, di bandar atau di mana, bapak berbuka. Yang sakit juga begitu. Tetap dia, ibu-ibu yang hamil, menyusui, walaupun diberikan keringanan untuk tidak berpuasa, tapi malamnya dia tetap ngambil keberkahan untuk tetap sahur, niat puasa. Ya, ini bagi mereka yang diperbolehkan puasa. Kalau orang haid, orang nifas kan nggak boleh puasa memang, dia nggak ngambil sahur. Tapi bagi yang seharusnya puasa kemudian dia safar, seharusnya puasa karena dia sakit, tetap dia harus ngambil niat berpuasa, ikut sahur. Kemudian ketika nanti siang, di tengah hari, di tengah perjalanan dia nggak kuat, maka boleh berbuka. Ini adabnya ketika berjumpa dengan bulan Ramadan. Jadi bagi mereka-mereka yang tidak berpuasa, kalaupun harus makan dan minum itu harus bunyi. Gak boleh kita ikut iklan negara sebelah yang mengatakan hormatilah orang yang tidak berpuasa, itu gak boleh. Negara sebelah itu ya. Negara apa itu? 062. Saya nggak ngomong tadi ya. Kalau dicari nanti orang itu. Masih ingat ya? Jadi disebutkan man mata fa'alaihi siyam falyasum ma'ahu wali. Barang siapa yang meninggal mati masih punya hutang puasa,
maka ahli warisnya yang mempuasakan. Nah, nanti ada dua masa besar di Indonesia ini yang memaknai mensyaratkan hadis ini dengan berbeda. Jangan kaget. Saya sebutkan kalau warga Nahdlatul Ulama dia pakai hadis ini seperti lafadznya, maka dia mempuasakan. Maka nanti nggak heran nanti kalau bapak punya orang tua meninggal atau sakit nggak puasa, kemudian begitu bapak selesai puasa Ramadan, bapak niat Syawal dulu, habis Syawal bapak mengqadha puasa orang tuanya, membadalkan puasa orang tuanya, mempuasakan karena lafaz hadisnya puasa. Tapi ulama lain menyebutkan maksudnya bukan puasa tapi membayar fidyah, sehingga nanti ada yang membayar fidyah, gitu ya. Jadi ya silakan Anda mau milih puasa, mau milih fidyah, silakan. Bagi orang-orang yang kuat puasa, maka puasa lebih baik daripada bayar fidyah. Tapi bagi mereka kalau puasa saya nanti nggak produktif atau apa, atau saya ngantuk atau saya punya kerjaan yang lain, maka dia bayar fidyah. Silakan saja, gitu ya. Kemudian yang lebih utama ketika membayar qadha, bayar qadha puasa, utang puasa itu, yang utama itu al-mubadarah bil qadha, atau seperti apa? Bersegera membayar hutangnya, atau seperti apa? Nah, para ulama menyebutkan yang utama itu adalah karena puasa Ramadan itu tertib, maka bayarnya itu bersegera dan tertib. Jadi kalau bapak, ibu yang khususnya, ibu punya hutang puasa 1 pekan, maka begitu Ramadan selesai bersegera untuk menunaikannya, bayarnya. Yang utama gimana? Yang utama tertib, berarti berterus gitu. Berarti begitu besok bapak atau ibu berniat untuk puasa qadha, maka yang utama adalah tertib. Begitu tanggal 5 Syawal bayar, 5, 6, 7, 8, 9, 10 dan seterusnya. Tapi kalau nggak sanggup, maka boleh dia tidak tertib, berselang. Kemudian lebih utama mana, Ustaz? Lebih utama Syawal dulu atau mengqadha puasa wajib dulu? Nah, pilihan ini bagi mereka yang takut kehilangan. Kalau bapak-bapak tentangan aja kan. Kalau ibu-ibu kan takut nanti punya nanti halangan lagi, nggak jadi lagi. Padahal Syawal terbatas gitu ya. Boleh bapak atau ibu puasa Syawal dulu, baru nanti mengqadha bulan yang tertinggal di antara bulan Ramadan. Tapi lebih utama bayar yang wajib dulu, karena kalau seandainya terjadi apa-apa kita nggak tahu, kemudian kita bayar kita puasa Syawal, Ramadannya masih ada, kemudian terjadi apa-apa kita nggak tahu, maka bisa jadi berdosa. Jadi dosa. Tapi kalau bapak niat atau ibu punya ketinggalan puasa Ramadan, kemudian berniat menunaikannya, kemudian keburu meninggal, kalau dia punya ahli waris yang mempuasakannya atau bayar fidyahnya. Tapi kalau dia tidak punya ahli waris, maka ketika dia meninggal sedang menjalankan puasa, maka terbebas, karena dia niatnya untuk bayar. Tapi kalau dia tunda-tunda, nanti kita nggak tahu. Maka bapak-bapak, kalau hutang kepada manusia saja kita harus mencatat. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma faktubu.
282. Ini ayat terpanjang di dunia ini. Wahai orang-orang beriman, jika kalian ada hutang piutang dengan saudaramu, maka tulislah. Kalau hutang piutang dengan saudara kita disuruh nulis, apalagi hutang piutang dengan Allah, hutang kepada Allah, maka harus ditulis juga. Harus tulis juga. Itu ya. Walaupun juga boleh kita karena puasa Ramadan membayarnya itu dikasih waktu 1 tahun, muasa gitu ya, waktunya muasa, jadi boleh segera mutatabi'an berlangsung tertib atau juga nanti dicicil. Yang penting sebelum datang Ramadan tahun depan. Bagi mereka yang masih punya hutang puasa, niat bapak-bapak atau ibu-ibu ada yang masih punya hutang puasa. Nah, hari-hari ini sahabat-sahabat ini jadi waktu yang wajib. Kalau seandainya datang Ramadan berikutnya dia masih punya hutang puasa, maka atimun, dia berdosa dan tetap masih harus bayar pada tahun berikutnya. Kecuali pengecualian seperti orang hamil berat, kemudian melahirkan menyusui 2 tahun, itu kan berat, maka dia bayar fidyah aja, cukup bayar fidyah. Nah, ini disebutkan fa'in akhara qada hatta ata alaihi Ramadan jadid fa innahu yasumu Ramadan al-hadir wa yaklima alaihi ba'dahu. Thumma in kana ta'khiru li udrin aw yatamakkan ma'hu min al-qada fi dzalika al-fatrah fa innahu la yas'alahi illa al-qada. Jadi barang siapa mengakhirkan mengqada puasa Ramadan sampai datang Ramadan berikutnya, maka dia tetap puasa Ramadan berikutnya dan mengqada setelah Ramadan. Maka dalam mazhab Syafi'i itu akhir dianggap berdosa karena lalai, dikasih waktu 1 tahun untuk bayar, nggak juga bayar. Kecuali ini ya, ada ungkapan dari Aisyah, dia nggak sanggup bayar puasa qada Ramadan itu kecuali di bulan Sya'ban. Kenapa? Disebutkan dalam hadis ini, karena yakunu alayya shaum Ramadan fi Ramadan fama astati an atiyahu illa fi Sya'ban lima kali Rasulullah SAW. Sesungguhnya ada pada diriku itu hutang puasa Ramadan dan saya tidak sanggup menunaikannya kecuali di bulan Sya'ban. Kenapa? 5 kali Rasulullah, karena Rasulullah ada di dekat saya. Maksudnya jangan sampai saya mau bayar hutang, Rasul ada butuh dengan saya. Maka begitu Rasulullah banyak puasa di bulan Sya'ban, mumpung Rasulullah puasa di bulan Sya'ban, Aisyah itu puasa mengqada Ramadan. Maka ibu-ibu jangan takut kalau lihat dari hadis ini, Pak Bu. Ibu-ibu jangan takut untuk kehilangan pahala, gitu ya. Karena bisa jadi pahala ibu-ibu itu lebih banyak daripada pahala bapak-bapak. Karena setiap ibu menyiapkan bukaan orang yang berbuka, nah ibu akan mendapatkan pahala orang yang berbuka tanpa pengeluaran sedikit pun. Ibu bangun malam, bapaknya atau suami ibu, anak ibu sedang tidur, ibu bangun malam, kemudian dengan ikhlas menyiapkan makanan sahur untuk
untuk orang-orang yang berpuasa, maka akan mendapatkan pahala yang berpuasa tanpa mengoreksi. Banyak pahalanya. Jangan bapak-bapak bisa masak-masak ini agak gitu ya. Masih yasinan? Enggak masih yasinan. Mohon maaf ya, saya ikut yasinan karena ada Zoom. Kalau kemarin saya masih ketua dewan dakwah, sekarang saya jadi prajuritnya, jadi dai dewan dakwah. Karena sudah 2 periode di dewan dakwah, ditawarin lagi, saya ganti yang lain, capek, ganti yang dia merasakan semuanya capeknya di dewan dakwah. Nah sekarang ininya bukan ketua dewan dakwah lagi, tapi dai dewan dakwah. Nah, disebutkan fa'in mata man alisau kafaratin kasawmi kafaratil zihar wa sawmil wajib fa'in yut'am anhu am jawbin miskin wala yusamu anhu. Nah ini mazhab, ini yang nulis kitab ini kan dia bermazhab yang marhab apa namanya fidyah. Jadi barang siapa yang meninggal masih punya hutang puasa atau masih punya hutang kafarot, gitu ya, baik kafarot jihad atau kafarot orang yang berjanji, saya janji nazar, saya janji tahun ini mau potong korban, ternyata enggak, pokoknya enggak ada. Nah itu kan janjinya harus ditunaikan. Nggak bisa juga, akhirnya dia harus bayar kafarah. Nah kafarah seperti apa? Bebaskan budak, lebih lagi nggak ada lagi uangnya, lebih mahal lagi. Terus memberikan pakaian 10 fakir miskin, nggak ada juga uangnya. Puasa 10 hari. Nggak kuat juga, bayar fidyah, duitnya lebih mahal, mending saya puasa. Gitu. Kemudian ini ada lagi. Ana imra'atun ja'at ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala inna ummi matat fa'alaiha siyamun nadrin afa asumu anha qala na'am. Ibu saya, jadi ada seorang perempuan datang ke Rasulullah, ya Rasulullah, inna ummi matat fa'alaihi siyamun nadrin. Ibu saya meninggal tapi masih punya hutang puasa nazar. Afa asumu anha, apakah saya puasa untuknya, membayarkannya? Disebutkan qala na'am, iya, qala na'am, iya. Maka ini ada hadis menyebutkan walaupun redaknya apakah saya mempuasakan nazar ibu saya, jawabannya iya. Prakteknya belum tentu puasa, prakteknya bisa jadi bayar fidyah. Prakteknya bayar fidyah. Dan lagi-lagi mohon maaf, ketika berbicara tentang bab nazar, kalau bisa kita ini jangan nazar-nazar lah ya. Jadi kadang-kadang orang itu dikasih perintah sama Allah nggak sholat juga, nggak sholat. Tapi begitu dia janji untuk dirinya, sholat dia. Contoh nggak? Disuruh puasa Ramadan nggak puasa dia, asal-asalan. Tapi begitu ya Allah saya nazar kalau saya terima PNS saya puasa dia. Padahal nazar itu nggak ada pahalanya Pak. Kenapa? Karena yang mewajibkan bukan Allah, dianya sendiri, keinginan dia sendiri. Maka dalam hadis Bukhari Muslim disebutkan, la tanzuru fa inna nazra
la yughayyiru minal qadari syai'an wa innama yakhruju min bakhil. Jangan sekali-kali nazar, karena nazar itu tidak mengubah takdir sedikit pun, dan dia hanya keluar dilakukan oleh orang-orang yang pelit. Tapi kalau sudah kadung nazar harus laksanakan. Harus laksanakan. Ada orang, pokoknya kalau saya aneh-aneh kan, kadang-kadang nazar itu kadang-kadang aneh-aneh. Saya kalau benar-benar lulus, saya akan cari murahan anjing yang mau saya minum. Ada begitu-begitu. Begitu dia lihat anjing muntah juga. Tunggu lagi muntah juga. Akhirnya kemana? Bayar kafarot. Bebasin budak. Kalau nggak ada budak, ya budaknya udah nggak ada lagi. Budak Palembang nggak masuk. Membelikan pakaian 10 fakir miskin. Dari pakaian 10 fakir miskin. Kalau nggak sanggup, puasa 10 hari. Gitu ya. Kemudian, nah ini sering jadi bahasan saya, ibadah maliyah yang terkait di bulan Ramadan itu adalah infak, ya, sedekah, fidyah, sama zakat fitr. Kalau zakat mal itu nggak boleh nunggu Ramadan. Setiap sudah sampai haul 1 tahun, nisabnya kira-kira 80 gram emas, 86 gram emas, maka dia keluar zakat. Nggak harus nunggu setahun. Nggak harus nunggu Ramadan. Ini kadang-kadang ditahan-tahan, nanti dapat Ramadan aja berapa kali, nggak bisa. Karena dia bukan terkait ibadah Ramadan. Kalau zakat mal, setiap dia panen itu kena zakat. Setiap dia dapat proyek dan sampai nisab, itu kena zakat. Saya pernah ketemu dengan orang namanya Ikhwan Yunus, Bupati Bengkulu Utara, Muko. Itu dulunya staf kecamatan, tapi hartanya melebihi bupati dulu, karena kerjaan sampingannya yang pertama jual beli motor kas, pertama jual beli mobil, rumah, tanah, ujung-ujungnya jual beli pabrik. Jadi kalau dia lagi dapat, ya kadang dapat 2 tahun nggak dapat, gitu kan. Dapat fee-nya berapa? 2M. Itu kalau nggak kena zakat nggak adil. Nggak harus tahun itu. Setiap dia dapat proyek itu nilainya lebih dari 86 gram emas, maka dia kena zakat. Nggak harus nunggu setahun. Itu kira-kira untuk adanya Islam. Karena orang petani saja, mohon maaf, dia sewa lahan, sudah muruk, sudah itu ngurus, nyiram, itu saja kena zakat. Panennya belum tentu sudah kena zakat. Harganya naik atau turun belum tentu dia sudah kena zakat. Apalagi yang nggak ada ini zakat sekali. Setiap kita dapat harta itu mudah, zakatnya semakin besar. Tapi kalau kita dapat harta itu susah, zakatnya jadi kecil. Mas, kalau bapak ibu punya simpanan harta emas atau dikiaskan, kalau punya simpanan harta investasi, maka dia akan zakat. Nilainya takarannya adalah 86 gram emas, itu kena zakat. Tapi kalau emasnya dipakai di cincin, untuk ibu-ibu ya, untuk gelang, untuk kalung,
untuk antik, maka nggak kena zakat. Akhirnya dia nakal, begitu setahun dipakai atau dipakai semua. Pokoknya kalau dipakai setiap hari nggak kena zakat. Tapi kalau dipakainya pas mau pesta, kondangan dipamerin gitu ya, itu kena zakat. Bapak ibu punya rumah, rumahnya ditinggalin, punya rukonya ditinggalin, nggak kena zakat. Tapi kalau rukonya disewakan, rumahnya disewakan, kena zakat. Paling tidak infak. Kalau nggak capek, punya mobil, satu dipakai, satu untuk rental, makanya kena rental itu kena zakat. Kalau nggak nyampe nisabnya, infak. Apalagi kita punya tanah, maka dalam mazhab Umar bin Khattab nggak boleh ada tanah nganggur, karena banyak orang yang kepin ngolah. Jadi pada zaman Umar bin Khattab, begitu ada orang punya tanah kemudian nggak dipakai, ditanya ini tanah siapa? Tanya fulan bin fulan, coba datangkan si fulan. Tanah ini kamu tanam, kemudian hasilnya panennya mengeluarkan zakat, atau saya suruh orang tanam di tanah kamu, kemudian hasilnya ada zakatnya? Karena hasil produktif semuanya, karena produktif. Karena zakat itu benar-benar devisa negara untuk mengangkat kemiskinan. Gitu ya. Sama perang, ada zakat, infak, ada apa namanya, ada wasiat, ada lagi macam-macam. Sekarang perang nggak ada ya, kemungkinan yang ada itu zakat, infak itulah. Maka bapak-bapak jangan rugi bilang zakat. Selama ini mohon maaf, selama ini kita menganggap zakat itu kewajiban, jadi berat. Padahal Allah janjikan, wallahu fi aunil abdi maka al abdu fi auni akhihi. Allah itu akan menolong seorang hamba manakala dia sedang memberikan pertolongan pada orang lain. Jadi ketika kita menolong orang, pada hakikatnya itu Allah membuka keran untuk menolong kita. Jadi kalau kita kepingin ditolong Allah, maka kita tolong orang. Anggaplah, mohon maaf, di depan saya ini ada lingkaran gini, ada gelas ini, ada 10. Anggaplah 10, 1, 2, ada 10. Dari 10 itu saya ambil 1, 1/10-nya, kan 1 ya. Dari 1/10 ini dibagi 4, berarti berapa? Cuman 2,5, kecil. Cuman karena kita mikirnya kewajiban, jadi berat. Saya pernah tanya, Ustaz, coba saya punya usaha modal orang lain, alhamdulillah sekarang jadi modal saya, Ustaz, punya saya sudah diserahkan. Nah sekarang zakat saya gimana cara ngitungnya, Ustaz? Saya juga nggak bisa mentaksirin berapa, nggak bisa. Karena kalau bangunan itu nggak kena zakat, tapi ketika disewakan, menghasilkan, kita kena zakat. Saya kira bilang begini aja, coba dalam setahun perputaran uangnya dilihat. Gimana cara melihatnya? Nota pembelian. Kan setiap nota pembelian direkap selama 1 tahun. Nah, di nota pembelian itu dikeluarkan 2,5%. Mas Agus setiap beli pulsa, beli kuota itu dihitung, ya, maka dikeluarkan 2,5%. 2,5% perputaran. Ya, kita akan berberkah, ya. Karena musibah bisa ditolak dengan zakat, dengan infak, dengan sedekah. Bahkan disebutkan, padamkan api neraka walau dengan sepotong korma. Muka apanya sepotong, jangan juga sepotong masih sepotong ini. Gambarannya gitu ya. Baik, sampai sini. Jam berapa kita? 4 menit lagi.
zakat? Nanti beberapa masjid itu kan biasa dibuka konter amil, ya. Kalau zakat fitrah pada dasarnya tanpa amil. Zakat fitrah itu kita langsung ngasih kepada orangnya yang berhak. Beda dengan zakat mal. Zakat mal harus lewat amil. Orang yang mengeluarkan zakat mal ngasih langsung, sebagian ulama menyatakan tidak sah zakatnya, sebagian ulama sah tapi dia atim, berdosa. Kok bisa? Karena mengeluarkan tidak tepat. Karena ada dua kemungkinan orang bagi langsung itu. Yang pertama, dia jadi sombong. Yang kedua, menghinakan orang miskin. Orang miskin itu nggak boleh dihinakan, karena kita butuh doanya. Jadi orang miskin itu harus dimuliakan. Maka tugasnya amir itu adalah dia melobi orang kaya, pengusaha di lobi, kemudian dia yang langsung membagikan ke fakir miskin. Maka wajar dia dapat 1/8 dari apa yang didapatkan setahun itu. Tapi kalau ambil zakat fitrah kita duduk sendiri aja, Pak, membayar zakat, taruh sana. Pak, membayar zakat, taruh sana. Begitu mau hari raya besok, ibu-ibu, bapak-bapak yang terima kupon datang ke masjid ambil zakat fitrah, nggak dapat apa-apa karena dia nggak apa-apa. Walaupun, ada sebagian ulama membolehkan ambil zakat fitrah bentuknya sosial agar tidak terjadi penumpukan pada seseorang. Contoh, saya mengeluarkan zakat kasih ke ada orang, saya kasih ke tetangga saya, Pak Tri kasih orang itu juga, Mas Agus kasih orang itu juga, numpuk sama dia sendiri. Akhirnya amil boleh ngomong tapi sosial, nggak boleh dapat apa-apa dari zakat fitrah. Paling masjid aja mengeluarkan uang bensin, uang plastik untuk orang jadi amil sukarela, hasilnya dibayar sehari atau 2 hari, tapi bukan dari zakat fitrah. Nggak boleh zakat fitrah itu, nggak boleh untuk beli plastik, nggak boleh untuk beli bensin, nggak boleh. Gitu ya. Kalau di kota-kota masih penting lah. Kalau di beberapa desa saya pernah ketemu, itu mau jadi amil di hutan karena ada lokaknya. Ini yang miskin-miskin dapat 5 kilo, yang jadi amil seperti pinjam beca. Mas, biasa tolong bawain beras saya. Bener. Masih kakak saya pernah jadi amil. Bener, dapat setengah kalungnya. Yang miskin-miskin dapat 5 kilo karena nggak enak, karena sudah sepakat amil, pokoknya ini jatah Pak. Hanya diambil dulu sama dia, terus kita kasih ke orang lain. Di sebagian desa itu jadi amil rebutan. Nah, kalau kita nggak usah lah, kita sukarela, kecuali zakat. Nah, kalau zakat fitrah harus habis. Tapi kalau zakat mal boleh diperdayakan, boleh ditahan dulu. Walaupun astarnya ada 8, boleh disimpan dulu. Siapa yang butuh dikasihkan dulu, kemudian diperdayakan, boleh. Gitu ya. Saya dulu dan kita lanjutkan. Baik, berikutnya Allah sebutkan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Jadi Allah tidak membuat sesuatu kaum
kecuali atas kesanggupannya, kemampuannya. Kemudian masuk dalam babun fi ma yazamu man afqara li kibarin aw maradin. Bab yang mengharuskan orang-orang seperti jompo atau orang-orang yang tua atau sakit untuk berbuka. Jadi puasa ini diwajibkan untuk muslim, mukim, balik, qadirin. Muslim, mukim, balikin, qadirin. Jadi orang muslim yang dia tinggal di tempat, kemudian dia sudah balik gitu ya, kemudian dia qadir, punya kemampuan. Ada orang-orang yang di luar sana tidak punya kemampuan. Contoh, orang sakit, yang sakitnya itu malah mengganggu ketika proses kesembuhan. Saya punya teman, mudah-mudahan Allah memberikan kesembuhan, sedang operasi kanker, ada kanker di kakinya, ada tumor di kakinya. Untuk puasa nggak? Kalau kata dokter lebih nggak usah puasa karena takutnya nanti waktu mau operasi imunnya turun obatnya. Tapi tetap malamnya tetap sahur. Nanti pas mau operasi mulai walaupun dia nggak puasa, tetap malamnya harus sahur. Kemudian atau orang musafir ditanya, musafir yang seperti apa yang boleh berbuka puasa? Disebutkan musafir yang boleh baginya untuk mengqashar sholat. Berarti kalau bapak-bapak perjalanan kira-kira 80 km, berarti boleh untuk berbuka. 80 meter sini ke Natar, ya kan? Sini ke Natar, masa buka? Mungkin kalau jalannya naik sepeda, jalan kaki ya. Jadi kalau naik mobil, naik kereta, masa berbuka? Karena ilatnya adalah taat, kecapean, keletihan. Kalau masih kuat-kuat. Kemudian tadi disebutkan qadirin, orang yang punya kemampuan. Kalau ada orang tua dia tidak sanggup tapi masih sadar, bayar fidyah aja. Bayar fidyah. Ada orang tua dia masih sadar, nggak sanggup, bayar fidyah. Tapi kalau dia nggak sadar, karena disebutkan ladina liman la aqla lahu, tidak punya kewajiban beragama, orang yang tidak ada akalnya atau tidak sempurna akalnya atau sudah lewat batas akalnya. Maka gimana? Maka dia tidak punya kewajiban, juga tidak berfidyah. Tapi pernah ditanya, Ustaz, orang tua saya tidak sudah pikun, kan nggak boleh puasa. Tapi kalau tetap saya bayar fidyah, ini gimana saya? Udah nggak apa-apa. Tapi babnya bukan fidyah, sodako. Babnya bukan fidyah, tapi sodako. Maka jadi kalau kita lihat Rasulullah itu setiap ditanya tentang amalan, pasti dia jawabnya sesuai dengan kondisi orang yang bertanya. Jadi kamu tahu berapa? Udah belum? Masih 4 menit. Takutnya ada buru-buru juga. Jadi ya Rasul, ayu amalin afdal, amalan apa yang utama? Disebutkan salat di awal waktiha, salat di awal waktunya. Ditanya lagi, birrul walidain. Ditanya lagi,
jihadu fi sabilillah. Artinya apa? Dari riwayat-riwayat ini, maka maksudnya adalah amalan apa yang utama adalah amalan yang sesuai dengan kondisinya. Kalau sekarang kondisinya sedang jihad, ya nggak boleh kita baca Quran banyak-banyak. Ya, jihad itulah. Kalau sekarang kondisinya kita sedang banyak orang ya, banyak orang yang kelaparan gitu, yang butuh makan gitu. Berarti jihad yang paling utama adalah memberikan makan, bukan baca Quran terus. Orang tetap kelaparan. Pak lapar Pak, baca Quran biar nggak bisa. Harus kasih makan gitu. Sesuai dengan kondisinya. Tapi tetap apa namanya? Kalau bisa semuanya kita lakukan. Maka bapak-bapak, nanti Ramadan kita, kita punya targetan. Kalau bisa Al-Quran ya bisa berkali-kali khatam. Cuman kalau bisa jangan hanya sekedar khatam baca ayatnya, biar kita tahu maknanya juga harus diupayakan. Kalau sehari Bapak 1 halaman 30 hari Ramadan, berarti Bapak sudah bisa baca satu juz setengah terjemah Quran. Kalau sehari Bapak baca 2 halaman, berarti Ramadan Bapak bisa 3 juz baca terjemahan. Biar kita tahu ada peningkatan. Gitu ya. Kita lama dulu, nanti kita buka sesi tanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keras. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi. Jadi bapak-bapak, Ramadan ini kalau bisa kita dapat banyak. Artinya yang disebutkan man shoma Ramadan iman wa ihtisaban, atau dalam riwayat man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban, barang siapa yang puasa karena penuh iman dan perhitungan, atau dalam riwayat lain barang siapa yang menghidupkan malam-malam karena iman dan perhitungan, maka Allah akan hapuskan kesalahannya yang lalu. Maka ada sisa berapa hari ini kita sudah mulai urat-urat. Kira-kira ini kita mau khatam berapa kali? Berapa kali itu biar terukur. Kalau mau khatam 1 juz, berarti satu kali sehari 1 juz. 1 juz itu kira-kira habis taraweh 4 halaman, habis subuh 2 halaman, habis zuhur 2 halaman, habis asar 2 halaman. 20 halaman berarti 1 juz. Kalau kita kepingin dapat 2 kali khatam, berarti sehari 2 juz. Gimana caranya? Harus terukur. Jangan cuma mimpi-mimpi kok. Kayak bisa dapat. Dan kita punya kebiasaan seminggu sebelum Lebaran itu bikin kue, ngecat rumah. Nah, itu harus diperhitungkan. Berarti malam-malam pertama itu harus gaspol. Kemudian, jangan sampai nanti kita terlalu sibuk ibadah, kita lupa dengan tetangga kita, lupa dengan saudara kita. Maka mumpung Ramadan ini bulan kebaikan, bulan ibadah, sehingga orang-orang yang nggak pernah ke masjid itu jadi ke masjid. Nah,
Yang tadinya jarang-jarang tengok masjid jadi sering ke masjid. Nah ini harus dipelihara. Jadi kita ini kalau bisa, begitu mereka datang ke masjid, gimana caranya mereka betah, sehingga nanti Ramadan terlalu dia tetap ibadah di masjid, nggak meninggalkan masjid lagi. Nah ini perlu dibahas biar mereka tetap senang ke masjid. Nanti diajak iktikaf, walaupun iktikafnya apa? Negara ya? Ganjil. Nah, jadi walaupun ke Ramadannya kita punya target ibadah, tetap kita jangan lupa, karena sesungguhnya begini, mohon maaf, kita berdakwah mengajak orang lain itu pahalanya kadang-kadang lebih baik daripada ibadah itu sendiri. Ibadah kita hanya untuk kita, tapi kalau kita bisa ngajak orang untuk beribadah, maka kita akan mendapatkan pahala dia dan pahala kita. Maka ada dulu dua orang sahabat, Fudel bin Iyad. Nanti kalau Bapak cari di Google, ada namanya Fudel bin Iyad, seorang ulama. Itu punya teman sekaligus guru namanya Ibnu Mubarak. Fudel bin Iyad ini kerjanya dia ibadah di Masjidil Haram, sudah bosan pindah ke Masjid Madinah. Ibadah situ lagi, sudah bosan pindah lagi ke Masjidil Haram. Itu ada kerjaannya. Kemudian dia ngajak temannya, wahai Ibnu Mubarak, kemarilah kita menikmati baca Quran di sholat di Masjidil Haram, sholat itikaf, baca Quran di Masjid Madinah. Kita nikmati bersama-sama. Apa kata Ibnu Mubarak? Ya Abidul Haram, wahai seorang yang selalu ibadah di dua masjid. Kalau kamu melihat apa yang saya lakukan di sini, ibadah kamu itu cuma main-main aja. Kalau kamu bisa ibadah mengeluarkan air mata di sana, kami pun di sini bisa ibadah mengeluarkan darah bahkan nyawa kami. Kenapa? Karena dia sedang perang berjihad. Jadi kadang-kadang dakwah sosial itu kadang-kadang lebih banyak pahalanya dibandingkan sholat di Masjidil Haram. Maka bapak-bapak jamaah sekalian, ini jadi biar kita nggak terlalu fokus ibadah untuk pribadi, gitu ya. Kalau seandainya memang hadisnya benar dari Muslim, barang siapa yang sholat di masjidku, Masjid Nabawi, itu bagaikan sholat di 1000 masjid lainnya. Barang siapa yang sholat di Masjidil Haram, itu bagaikan sholat di 100.000 masjid. Benar itu hadis sahih. Cuma nyatanya para sahabat itu nggak ada yang punya rumah ngapleng sampai Masjidil Haram, nggak ada. Amr bin As itu matinya di mana? Wafatnya di Cina. Bahkan seorang Profesor Mansur Suryanegara yang menulis buku Arti Sejarah, itu dia bisa memastikan ada sahabat Rasul yang wafatnya di Aceh. Kenapa? Karena berdakwah menyampaikan kebenaran, menyampaikan Islam pada seseorang, itu pahalanya lebih baik daripada ibadah itu sendiri. Maka lagi-lagi kita jangan terlalu fokus. Ya syukurlah kita bisa ibadah banyak, tapi ingat kita punya tetangga, kita punya saudara, untuk biar bisa rame-rame menikmati apa yang kita nikmati Ramadan nanti. Ini kira-kira ya. Jadi kalaupun perlu fasilitas nanti disiapin. Gimana caranya? Kita bareng-bareng. Ini kira-kira pengantar kajian kita. Ada yang perlu kita bahas? Gimana? Cukup ya? Benar. Nanti kemarin si ini gimana? Rencana untuk Quran anak-anak mau kemana? Ke masjid, walaupun ya main. Tapi ketika mereka sudah puas main, nanti waktunya ibadah. Jadi mereka datang ke masjid duluan main, nanti waktunya ibadah mereka ibadah.
Gak apa-apa, nanti masjid ada beberapa tempat dikasih wahana rosotan, jodotan, gak apa-apa. Besok dibenerin. Yang main kan anak-anak, bukan Mas Agus. Sama nunggu imam, bukan jodotan kan gak mungkin. Karena masih ada nanya. Karena nanti mereka kalau dan jangan sekali-kali kita ngusir anak-anak gitu. Walaupun kita marah-marah tapi jangan ngusir lah. Jangan dekat-dekatan. Karena nanti gimana juga mereka nanti calon pengganti kita. Saya pernah ngisi ceramah di surau. Orang awak di Bedak. Berapa kali saya ngisi terawih itu tua-tua semua. Anak-anaknya nggak ada. Mungkin dulu pernah dimarahin. Itu bujang-bujang nggak ada semua itu. Dan nanti yang tua-tua pada meninggal jadi ruko itu nanti. Iya, surau. Maka lagi-lagi kita gimana caranya masjid ini jadi meriah, ramai, ya, dan apa namanya ramah dengan anak-anak. Sedikit ya. Gini, Coach Stephen, tahu ya? Coach Stephen, beliau cerita. Dulu beliau masih kecil begitu, jadi main di pinggir gereja gitu, nendang bola, mecahin kaca gereja. Tapi sama penjaga gereja itu dipanggil, nggak apa-apa nak, nggak apa-apa, tenang aja, nggak apa-apa. Terus dikasih makan, dikasih gitu. Jadi kesan dia itu dia sampaikan setelah masuk Islam dia itu, ini perlakuan pendeta terhadap bagaimana ke anak-anak gitu. Tapi kita terhadap anak-anak di masjid, wah itu marah gitu. Nah ini bagaimana kita memang kepikiran kita, bagaimana saya kepikiran sih itu, bagaimana membebasin tanah yang ini itu, apa kita bisa buat untuk main futsal seperti itu gitu. Jadi memang harus dibuat wahana yang dekat ke anak gitu. Iya. Rasulullah SAW itu siapa ya masih kecil gitu, jadi dilus kepalanya. Kalau ada anak kecil itu jangan orang tua, kalau orang tua dilus kepalanya. Petranya itu. Tapi kalau anak-anak dilus kepalanya itu dia menenangkan seperti itu. Maka ini yang mungkin kita perlu ciptakan itu. Terus pernah saya sampaikan juga di sini gini. Anak itu dunianya bermain. Maka jangan sekali-kali nggak boleh main di masjid. Jadi kata-kata tidak boleh bermain itu adalah kata-kata yang menyakitkan. Tapi adalah yang adalah boleh bermain nanti ya. Iya. Sholat dulu, setelah itu main lagi. Nanti boleh main, sholat dulu. Tapi mainnya itu diapresiasi, gitu. Main di luar ya, gitu, nggak apa-apa. Ya, main di luar, nah, gitu. Ini bagaimana kita menjadikan sekarang udah dibuat kota ramah anak, lingkungan ramah anak. Nah, kita buat masjid ramah anak. Nah, gitu. Secara teknisnya mungkin nanti di samping itu juga ini artinya dipastikan anak itu dulunya nggak apa gitu ya. Oke, kita tutup dulu lah, mudah-mudahan nanti kita ketemu di bulan Ramadan. Amin. Sama-sama mendapatkan keberkahan Allah. Amin. Kita tutup dengan ini. Subhanallah wa bihamdihi. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.